Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke pembahasan video kami, bantu support channel kami dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sebagian sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diteladani. Sesungguhnya Anda tidak akan dapat mencapai pengetahuan tentang apa yang seharusnya diteladani dari Rasulullah, kecuali jika Anda mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan seandainya Anda telah melakukannya, Anda tidak akan dapat meliput semuanya, karena makna-makna yang terus bermunculan dari Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak akan berakhir. Setiap orang hanya mampu mengambil sesuai dengan kesiapan dan cahayanya. Kami di sini hanya ingin memberi wewangian pada buku ini dan melengkapinya dengan hal yang diperlukan. Di dalam Ihya-nya, Imam Al-Ghazali telah menghimpun sebagian akhlak kenabian, kemudian Al-Iraqi telah menyebutkan derajat hadits-haditsnya. Di sini kami bersandar sepenuhnya kepada tahrij yang dibuat Al-Iraqi tanpa kami nukil ulang. Kemudian riwayat-riwayat yang disebutkan Al-Ghazali tetapi tidak disyohihkan atau tidak dihasankan atau tidak dikategorikan makbul oleh Al-Iraqi, sengaja kami buang, sehingga dengan demikian kami telah melakukan ikhtisar dan ta'atsik atau penguatan. Siapa yang ingin mengetahui kedudukan atau derajat riwayatnya, silahkan merujuk kepada kitab Ihya, yang telah ditahrij oleh Al-Iraqi. Penempaan Allah kepada kekasihnya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa banyak merendah dan berdoa sepenuh hati. Beliau selalu memohon kepada Allah agar menghiasi dirinya dengan adab-adab yang baik dan akhlak yang mulia. Di dalam doanya Rasulullah pernah mengemukakan, "Ya Allah, baguskanlah akhlakku dan bentukku." Pada kesempatan lain Rasulullah juga pernah berdoa, "Ya Allah, hindarkanlah diriku dari akhlak yang buruk." Kemudian Allah mengabulkan doanya sebagai pemenuhan terhadap firman-Nya, "Berdoalah kepadaku niscaya aku kabulkan bagimu." Al-Mu'min ayat 60. Maka akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Said bin Hisham berkata, "Aku datang menemui Aisyah radhiyallahu anha, lalu bertanya tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, 'Apakah kamu tidak membaca Al-Quran?' Aku jawab, 'Benar, aku membaca Al-Quran.' Aisyah radhiyallahu anha berkata, 'Akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran telah mengajarnya adab, seperti firman Allah, jadilah engkau pemaaf, suruhilah orang mengerjakan yang baik, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.' Al-A'raf ayat 199. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil, berbuat kebajikan dan memberi kepada kaum kerabat dan melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. An-Nahl ayat 16, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Surat Luqman ayat 31, maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Al-Maidah ayat 13, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? An-Nur ayat 22, tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Fussilat ayat 34, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ali Imran ayat 134, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Al-Hujurat ayat 12, pada perang Uhud, gigi geraham Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam patah sehingga darah mengalir ke wajahnya. Beliau mengusap darah itu seraya bersabda, "Bagaimana bisa beruntung suatu kaum yang telah melumuri wajah Nabi mereka dengan darah, padahal ia mengajak mereka kepada Tuhan mereka." Kemudian Allah menurunkan ayat, "Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu." Ali Imran ayat 128, pengajaran adab seperti ini di dalam Al-Quran tidak terhitung banyaknya, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sasaran utama dalam pengajaran tersebut. Kemudian daripada itu terbit cahaya atas semua makhluk, karena beliau mengajari adab dengan Al-Quran dan mengajarkan adab dengan Al-Quran kepada makhluk. Oleh sebab itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Allah telah menghendaki diri Rasulullah dengan akhlak yang mulia. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya kamu berada di atas akhlak yang agung. Al-Kalam ayat 4. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada makhluk bahwa Allah mencintai akhlak yang mulia dan membenci akhlak yang buruk. Di antara akhlak yang mulia adalah pergaulan yang baik, berbicara yang mulia, perilaku yang lembut, mendermakan kebaikan, memberi makan, menyebarkan salam, membesuk orang muslim yang sakit baik ia orang yang baik atau orang yang durhaka, mengantar jenazah orang muslim, berbuat baik kepada tetangga baik ia muslim ataupun kafir, menghormati orang muslim yang sudah tua, memenuhi undangan makan dan mendoakan, memaafkan, mendamaikan di antara manusia, bermurah hati, dermawan, toleran, memulai salam, menahan amarah, dan memaafkan kesalahan orang. Juga menjauhi segala yang dilarang Islam seperti permainan yang sia-sia, kebatilan, nyanyian, semua alat musik, setiap alat musik yang punya senar, kedustaan, penipuan, kekeliruan, berperilaku kasar, membuat makar, mengungkap, buruk hubungan kekerabatan, memutuskan tali kekerabatan, berakhlak buruk, sombong, angkuh, membanggakan diri, mencampuri urusan orang, berbuat keji, iri, dengki, menganggap sial sesuatu, melampaui batas, bermusuhan dan zalim. Tidak ada nasihat yang baik kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajak dan memerintahkan kita kepadanya. Tidak ada satupun aib atau perbuatan yang nista kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan dan melarang kita daripadanya. Cukuplah untuk hal itu ayat Allah berkata semua ini. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu sekalian berlaku adil dan berbuat kebaikan. An-Nahl ayat 90. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan adab kepada para hamba Allah dan mengajak mereka kepada akhlak yang mulia dan adab yang baik. Akhlak-akhlak mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan sebagian ulama dan dikutip dari berbagai hadits. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling santun, paling berani, paling adil, dan paling menjaga kesucian. Tangannya tidak pernah sama sekali menyentuh tangan perempuan yang tidak dihalalkan untuk menyentuhnya. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Tidak pernah bermalam di sisinya 1 dinar atau 1 dirham pun. Jika ada kelebihan sesuatu dan beliau tidak menemukan orang yang akan diberinya, beliau tidak memasuki rumahnya sebelum kelebihan itu lepas dari dirinya berpindah kepada orang yang memerlukannya. Beliau tidak mengambil dari rizki yang dikaruniakan Allah kepadanya kecuali untuk bekal makan setahunnya dari rizki yang paling mudah didapat seperti kurma dan gandum. Beliau menjadikan semua itu di jalan Allah. Beliau tidak diminta sesuatu kecuali pasti memberinya. Kemudian beliau kembali kepada makanan dalam setahunnya lalu beliau mengutamakan orang lain daripada dirinya. Kadang-kadang beliau memerlukannya sebelum berakhir masa 1 tahun, jika beliau tidak mendapatkan sesuatu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambal sandal, menjahit pakaian, melayani urusan keluarga, memotong daging bersama istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat pemalu, tidak pernah memandang lama pada wajah seseorang, dan memenuhi undangan hamba sahaya dan orang miskin. Rasulullah menerima hadiah walaupun berupa seteguk susu atau sepotong paha kelinci. Beliau membalas pemberian dan memakannya. Beliau tidak memakan shodaqoh. Beliau tidak pernah enggan memenuhi undangan budak wanita dan orang miskin. Beliau marah hanya karena Tuhannya, bukan karena dirinya. Beliau melaksanakan kebenaran sekalipun hal itu membahayakan dirinya atau para sahabatnya. Beliau pernah ditawari bantuan orang-orang musyrik untuk menghadapi orang-orang musyrik, ketika pendukung beliau masih sedikit dan membutuhkan tambahan 1 orang pada jumlah pendukungnya, tetapi beliau menolaknya seraya bersabda, "Aku tidak mau menang atas bantuan orang musyrik." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menemukan seorang sahabat pilihannya terbunuh di tangan orang-orang Yahudi. Tetapi beliau tidak membalasnya dengan kejam terhadap mereka, bahkan beliau membayar di atasnya dengan 100 ekor onta sekalipun para sahabatnya sangat memerlukan 1 ekor onta untuk mereka makan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengikatkan batu di perutnya karena menahan rasa lapar, dan terkadang beliau makan apa yang ada. Beliau tidak menolak apa yang ada dan tidak menolak makanan yang halal. Jika mendapatkan kurma tanpa roti, beliau memakannya.
Jika mendapatkan roti yang terbuat dari gandum, beliau memakannya. Jika mendapatkan manisan atau madu, beliau memakannya. Jika mendapatkan susu tanpa roti, beliau merasa cukup dengannya. Jika mendapatkan semangka atau kurma mengkal, beliau memakannya. Beliau tidak pernah makan sambil bersandar dan tidak pernah makan dengan menggunakan piring. Beliau tidak pernah kenyang memakan roti gandum selama 3 hari berturut-turut hingga menghadap Allah, karena mengutamakan orang lain atas dirinya dan bukan karena miskin atau bahil. Beliau memenuhi undangan walimah, menjenguk orang sakit, dan mengantarkan jenazah ke kuburan. Beliau berjalan sendirian di tengah musuh-musuhnya tanpa pengawal. Beliau adalah orang yang paling tawadu, paling tenang tanpa sombong, paling tepat dalam berbicara tanpa terlalu panjang, dan paling baik di antara manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai apa yang ada, terkadang memakai baju yang longgar dan terkadang memakai pakaian yang bercorak seperti baju Yaman, dan kadang-kadang memakai jubah bulu. Pakaian yang beliau dapatkan berupa pakaian yang boleh dikenakan, beliau memakainya. Beliau memakai cincin perak pada jari manis tangannya sebelah kanan, dan terkadang memakainya pada jari manis tangannya sebelah kiri. Hamba sahayanya atau orang lain terkadang memboncengnya di belakangnya. Beliau menaiki kendaraan bila memungkinkan. Terkadang beliau menunggang kuda, terkadang menunggang bagal berwarna kelabu. Terkadang berjalan kaki tanpa alas kaki, tanpa selendang, tanpa serban dan tanpa peci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk orang sakit sampai ke bagian kota Madinah yang jauh. Beliau menyukai wangian dan membenci bau yang tidak sedap. Beliau duduk menemani orang-orang fakir dan makan bersama orang-orang miskin. Beliau memuliakan orang yang memiliki keutamaan akhlak, mengasihi orang-orang mulia dengan berbuat baik kepada mereka. Beliau menyambungkan tali kekerabatan tanpa membedakan mereka dari orang yang lebih utama. Beliau menerima permintaan maaf dari orang yang meminta maaf kepadanya. Beliau bersenda gurau dan tidak berkata-kata yang tidak benar. Beliau suka tertawa tetapi tidak sampai terbahak-bahak. Beliau pernah melihat permainan yang muhab dan beliau tidak membencinya. Beliau pernah lomba lari dengan salah seorang istrinya, kemudian istrinya mengeraskan suara kepadanya tetapi beliau bersabar. Beliau memiliki kambing yang air susunya beliau minum bersama istri-istrinya. Beliau memiliki hamba sahaya laki-laki dan perempuan di mana beliau tidak melebihi mereka dalam makanan dan pakaian. Tidak pernah waktu beliau berlalu tanpa amal perbuatan karena Allah. Beliau keluar ke kebun-kebun para sahabatnya. Beliau tidak pernah merendahkan orang miskin karena kemiskinannya, juga tidak pernah takut kepada orang kaya karena kekayaannya. Beliau mengajak mereka secara sama kepada Allah. Allah telah menghimpun pada diri beliau peri kehidupan yang utama dan kebijaksanaan yang sempurna. Beliau buta huruf, tidak bisa membaca dan menulis. Beliau tumbuh besar di negeri kebodohan dan di tengah padang pasir, dalam kemiskinan dan menggembala kambing. Beliau anak yatim, ditinggal wafat ayah dan ibunya. Kemudian Allah mengajarnya akhlak yang mulia, jalan yang terpuji, kisah-kisah orang-orang terdahulu dan orang-orang kemudian, serta ajaran yang membawa keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Semoga Allah berkenan memberikan taufik kepada kita untuk mentaati perintahnya dan meneladani perbuatannya. Amin ya Robbal Alamin. Adab dan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memakai seorang pun di kalangan kaum muslimin melainkan beliau jadikan untuk hal itu kafarat dan rahmat bagi orang tersebut. Beliau tidak pernah melaknat seorang wanita sama sekali, dan tidak pula kepada hewan. Ada orang berkata kepadanya ketika beliau sedang berada dalam peperangan, "Seandainya engkau melaknati mereka, wahai Rasulullah." Maka beliau menjawab, "Sesungguhnya aku diutus sebagai pembawa rahmat, dan aku tidak diutus sebagai tukang laknat." Apabila diminta untuk mendoakan kehancuran seorang muslim atau kafir secara umum atau khusus, beliau mengalihkan doa kehancuran menjadi doa keselamatan bagi orang tersebut. Beliau tidak pernah memukul seorang pun dengan tangannya, kecuali di jalan Allah. Beliau tidak pernah membalas dendam sama sekali terhadap sesuatu yang diperbuat terhadap dirinya, kecuali jika kehormatan Allah dilecehkan. Beliau tidak pernah dihadapkan pada dua pilihan,
kecuali memilih yang paling ringan di antara keduanya jika tidak mengandung dosa atau pemutusan tali. Kekerabatan, maka beliau adalah orang yang paling jauh dari hal yang demikian. Tidak datang kepadanya seorang merdeka, budak laki-laki, atau budak perempuan, melainkan beliau berdiri bersamanya memenuhi keperluannya. Anas radhiyallahu anhu berkata, "Demi Zat yang telah mengutusnya dengan membawa kebenaran, beliau tidak pernah berkata kepadaku mengenai sesuatu yang beliau tidak menyukai. Mengapa kamu melakukannya?" Dan jika istri-istri beliau mencelaku, beliau bersabda, "Biarkan dia, sesungguhnya ini adalah suratan dan takdir." Di antara akhlak beliau adalah mendahului mengucapkan salam kepada orang yang ditemuinya. Siapa yang berbicara dengannya untuk suatu keperluan, maka beliau bersabar menunggu hingga orang itu kembali. Apabila bertemu dengan salah seorang sahabatnya, beliau mendahului menjabat tangannya, kemudian memegang tangannya seraya menjalinnya dan menggenggamnya erat-erat. Beliau tidak berdiri dan tidak duduk kecuali dalam keadaan zikrullah. Para sahabatnya tidak mengetahui tempat duduknya, karena beliau duduk di tempat duduk mana saja yang didapatinya. Beliau tidak pernah membentangkan kedua kakinya di antara para sahabatnya agar tidak mempersempit seseorang, kecuali jika tempatnya luas. Beliau banyak duduk menghadap kiblat. Beliau memuliakan orang yang datang kepadanya, sampai kadang-kadang membentangkan kain yang didudukinya. Jika orang itu menolak menerima, beliau memaksanya hingga orang itu mau menerima. Tidaklah seseorang meminta untuk mendengar kecuali orang itu pasti mengira beliau sebagai orang yang paling memuliakan. Sehingga beliau memberikan hak kepada setiap orang yang duduk bersamanya. Sekalipun demikian majelis beliau adalah majelis yang penuh rasa malu, tawadu, dan amanah. Firman Allah, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu." Ali Imran ayat 159. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil para sahabatnya dengan nama julukan mereka, untuk menghormati mereka dan menarik simpati hati mereka, dan memberikan nama julukan kepada orang yang tidak memilikinya, sehingga orang tersebut dikenali dengan nama yang diberikan beliau tersebut. Beliau juga memanggil dengan nama julukan kepada para wanita yang memiliki anak dan yang tidak memiliki anak. Beliau adalah orang yang paling asih, paling baik dan paling bermanfaat bagi orang. Suara-suara tidak pernah ditinggikan di dalam majelis beliau. Bila bangkit dari majelisnya, beliau mengucapkan doa, "Maha suci Engkau, ya Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau yang Maha Esa. Tiada sekutu bagimu. Aku memohon ampunan dan bertobat kepadamu." Kemudian beliau bersabda, "Jibril mengajarkan doa itu kepadaku." Bicara dan tertawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling fasih bicaranya, dan paling manis kata-katanya. Beliau berbicara sedikit dan lembut kata-katanya. Apabila berbicara, tidak berlebih-lebihan. Pembicaraan yang seperti untaian mutiara. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Beliau tidak berbicara terlalu cepat dan tak henti-henti, seperti pembicaraan kalian." Mereka berkata, beliau adalah orang yang paling singkat pembicaraannya. Dengan gaya pembicaraan itulah Jibril datang kepada beliau. Sekalipun singkat, tetapi pembicaraan beliau mencakup seluruh maksud pembicaraan. Beliau berbicara dengan pembicaraan yang singkat tapi padat, tidak kelebihan dan tidak pula kekurangan, seolah-olah sebagian mengiringi sebagian yang lain. Di antara pembicaraannya diselingi dengan berhenti agar bisa dihafal dan dimengerti pendengarnya. Suara beliau sangat jelas dan paling bagus intonasinya. Beliau banyak diam, tidak berbicara untuk hal-hal yang tidak perlu. Beliau tidak pernah mengatakan kemungkaran. Beliau tidak berbicara dalam keadaan ridho atau marah kecuali yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling dari orang yang berbicara dengan pembicaraan yang tidak baik. Beliau menggunakan bahasa sindiran bila terpaksa harus berbicara tentang hal yang tidak disukai. Apabila beliau sudah diam, para anggota majelisnya baru berbicara. Tidak ada yang berebut omongan di sisinya. Beliau menyampaikan nasihat dengan serius. Beliau bersabda, "Janganlah kamu mengkonfrontir Al-Quran, antara sebagiannya dengan sebagian yang lain,
karena sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dalam beberapa wajah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling banyak senyum dan tertawa di hadapan para sahabatnya, karena mengagumi pembicaraan mereka dan melibatkan dirinya dengan mereka. Terkadang beliau tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Di hadapan beliau, para sahabatnya hanya tersenyum, karena meneladani dan menghormati dirinya. Beliau adalah orang yang paling banyak senyum dan paling baik jiwanya selagi tidak sedang diturunkan Al-Quran kepadanya atau tidak sedang menyebutkan hari kiamat atau berkhutbah memberikan nasihat. Apabila merasa senang dan ridho, beliau adalah orang yang paling baik rasa ridhonya. Jika menyampaikan nasihat, beliau menyampaikannya dengan serius. Jika marah, beliau tidak pernah marah kecuali karena Allah tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi kemarahannya. Demikian pula dalam semua urusan beliau. Apabila menghadapi urusan, beliau menyerahkan urusan itu kepada Allah, seraya membebaskan dirinya dari segala daya dan kekuatan kecuali darinya, dan beliau memohon turunnya petunjuk dari Allah. Akhlak dan adab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika makan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakan apa yang ada. Makanan yang paling beliau sukai adalah makanan yang banyak tersedia. Apabila duduk, beliau makan seraya menghimpun kedua lututnya dan kedua kakinya, seperti duduknya orang yang sedang sholat, hanya saja lutut di atas lutut dan kaki di atas kaki. Beliau bersabda, "Aku hanyalah seorang hamba, aku makan sebagaimana seorang hamba makan, dan aku duduk sebagaimana seorang hamba duduk." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memakan makanan yang panas atau pedas. Beliau bersabda, "Sesungguhnya ia tidak punya keberkahan, dan sesungguhnya Allah tidak memberi makan kita api, maka hendaklah kalian mendinginkannya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakan apa yang ada di dekatnya dan memakan dengan 3 jarinya. Beliau biasa makan roti terbuat dari gandum yang tidak ditapis. Beliau pernah juga memakan buah sejenis mentimun dengan kurma yang dimakan dengan menggunakan kedua tangan. Makanan yang paling sering adalah air dan kurma. Beliau biasa menggabungkan susu dengan kurma, dan menyebut keduanya dengan 2 makanan yang bagus. Makanan yang paling beliau sukai adalah daging. Beliau juga makan roti berkuah dengan daging dan labu air. Beliau suka kepada labu air. Apabila memakan daging, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menundukkan kepalanya kepada daging itu dan tidak pula mengangkat daging itu sedemikian rupa. Beliau juga biasa makan roti dan samin. Beliau menyukai makanan, kalau dari daging kambing adalah bagian lengan dan bahu, kalau yang dimasak dalam periuk adalah labu air, dan dari kurma adalah jenis kurma ajwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan keberkahan untuk kurma ajwah. Ia dari surga dan penawar untuk racun dan sihir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak makan bawang merah, bawang putih, dan jenis makanan yang berbau tidak sedap. Beliau tidak pernah mencela makanan. Jika berselera, beliau memakannya, tetapi jika tidak menyukainya, beliau meninggalkannya. Jika meninggalkannya, beliau tidak membuat orang lain membencinya. Beliau tidak menyukai dhob atau biawak gurun dan paru, tetapi beliau tidak mengharamkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membersihkan tempat makan dengan jemarinya seraya berkata, "Akhir makanan paling banyak mengandung berkah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membersihkan makanan dari jemarinya, dan beliau tidak mengelap tangannya dengan sapu tangan sebelum menjilati jemarinya satu persatu seraya bersabda, "Sesungguhnya tidak diketahui pada makanan yang mana terletak keberkahan itu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minum dalam 3 tegukan dengan 3 kali bacaan doa dan 3 kali tahmid. Beliau memberikan kelebihan minumannya kepada orang yang ada di sebelah kanannya. Jika orang yang ada di sebelah kirinya lebih tinggi tingkatannya, maka beliau berkata kepada orang yang ada di sebelah kanannya, "Menurut sunnah, kamu harus diberi terlebih dahulu, tetapi jika kamu suka, kamu bisa mengutamakan mereka." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bernafas dalam tempat minuman tetapi berpaling darinya. Terkadang beliau berdiri lalu mengambil sendiri apa yang dimakan atau diminumnya. Adab dan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berpakaian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai pakaian seadanya, berupa kain sarung atau kain selendang atau baju biasa atau jubah dan lain sebagainya. Kebanyakan pakaiannya berwarna putih. Beliau bersabda,
Pakaikanlah dia pakaian berwarna putih kepada orang-orang yang hidup di antara kalian dan kafanilah orang-orang yang mati di antara kalian dengannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki jubah yang dicelup dengan zafaran. Terkadang sholat dengan memakai jubah itu saja, dan terkadang memakai kain penutup satu lapis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya kain penutup yang dipakainya. Terkadang beliau memakai satu kain sarung yang kedua ujungnya disimpul di antara kedua pundaknya. Terkadang mensyolati jenazah dengan kain tersebut. Terkadang beliau sholat di rumahnya dengan satu kain sarung, menyelempangkan kedua ujungnya. Terkadang beliau sholat malam dengan berkain sarung dan memakai sebagian pakaian yang menutupi tubuhnya sementara membiarkan sisanya menutupi sebagian istrinya lalu sholat. Dalam keadaan demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercincin dan cincin itu dipakai untuk menstempel surat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memakai kopiah di bawah serban dan terkadang tanpa berserban. Jika tidak memakai serban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikatkan kain pengikat di kepalanya dan di jidatnya. Apabila memakai pakaian, beliau memakainya dari sebelah kanan terlebih dahulu seraya berdoa, "Segala puji bagi Allah yang telah memberi pakaian kepadaku, yang dengannya aku menutupi auratku dan berhias di hadapan manusia." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki tikar tidur dari kulit yang diisi dengan serabut kurma. Beliau juga biasa tidur di atas tikar yang di bawahnya tidak ada sesuatu selainnya. Sifat pemaaf Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat berkuasa membalas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling santun dan paling mau memaafkan mereka sekalipun berkuasa membalas. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihadiahkan beberapa kalung emas dan perak lalu beliau membagikannya kepada para sahabatnya. Kemudian salah seorang Arab Badui berdiri seraya berkata, "Wahai Muhammad, jika Allah telah memerintahkan kamu berbuat adil maka aku tidak melihatmu berbuat adil." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Celaka kamu! Siapa yang akan berbuat adil sesudahku?" Setelah orang itu berpaling, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Suruh orang itu kembali kepadaku sejenak." Jabir radhiyallahu anhu berkata, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Khaibar menahan pembagian perak kepada orang-orang dan membungkusnya di dalam kain milik Bilal. Kemudian ada seorang lelaki yang berkata kepadanya, "Wahai Rasulullah, berbuatlah adil." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Celaka kamu! Siapa yang akan berbuat adil jika aku tidak berbuat adil? Sungguh kamu akan kecewa dan merugi jika aku tidak berbuat adil." Kemudian Umar berdiri seraya berkata, "Tidakkah aku pukul tengkuknya, karena sesungguhnya dia munafik." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku berlindung kepada Allah, jika orang-orang berbicara bahwa aku membunuh sahabatku." Dalam perjalanan sepulang dari peperangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beristirahat bersama kaum muslim di bawah sebuah pohon. Kemudian seseorang datang menyelinap lalu berdiri di atas Rasulullah, seraya membawa pedang lalu berkata, "Siapa yang akan menghalangimu dariku?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Allah." Kemudian pedang orang itu terjatuh dari tangannya lalu Rasulullah mengambil pedang itu seraya bertanya, "Siapakah yang akan menghalangimu dariku?" Orang itu menjawab, "Jadilah engkau orang yang paling baik mengambil tindakan." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah, aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah." Orang itu berkata, "Tidak, tetapi saya tidak akan memerangimu, saya tidak akan bersamamu, dan saya tidak akan bersama kaum yang memerangimu." Kemudian Rasulullah melepasnya, lalu dia datang kepada kawan-kawannya seraya berkata, "Aku baru saja datang dari sisi orang yang paling baik." Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ada seorang wanita Yahudi datang menemui Rasulullah, seraya membawa kambing yang beracun, agar dimakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wanita itu dibawa ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu beliau menanyakan hal itu kepadanya. Wanita itu menjawab, "Aku ingin membunuhmu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allah tidak akan memperkenankan kamu melakukan hal itu." Para sahabat berkata, "Mengapa engkau tidak membunuhnya?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak."
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir oleh seorang Yahudi, kemudian Jibril memberitahukan hal tersebut kepadanya. Sehingga beliau memerintahkan agar sihir itu dikeluarkan dan dihancurkan. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan hal itu kepada orang Yahudi tersebut dan tidak pula memperlihatkannya. Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutusku bersama Zubair dan Mikdad seraya berkata, berangkatlah hingga kalian sampai di kebun Hah, karena di tempat itu ada seorang wanita yang membawa surat. Ambillah surat itu darinya. Kemudian kami berangkat hingga kami sampai di kebun tersebut, lalu kami berkata, keluarkanlah surat itu. Wanita itu menjawab, aku tidak membawa surat apa-apa. Kami berkata, kamu mengeluarkan surat itu atau kami akan menelanjangi kamu. Kemudian wanita itu mengeluarkan surat itu dari gelungan rambutnya. Kemudian kami membawa surat itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ternyata surat itu berasal dari Hatib bin Abi Baltoah kepada orang-orang musyrikin di Mekah, memberitahukan salah satu urusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai Hatib, apa ini? Hatib menjawab, wahai Rasulullah, janganlah engkau terburu-buru menghukumku. Sesungguhnya aku adalah orang yang lekat dengan kaumku. Sementara orang-orang muhajirin yang menyertaimu memiliki kerabat di Mekah yang akan membela keluarga mereka. Maka aku ingin, jika aku tidak memiliki hubungan kerabat dengan mereka, untuk mencari tangan yang bisa melindungi kerabatku. Aku tidak melakukan hal itu karena kekafiran, juga bukan karena rela dengan kekafiran setelah Islam, dan tidak pula karena murtad dari agamaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dia telah berkata jujur kepada kalian. Umar radhiyallahu anhu berkata, izinkan aku memukul tengkuk si munafik ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dia ikut dalam perang Badar, dan kamu tidak tahu bahwa Allah melihat hati para ahlul Badar lalu berfirman, berbuatlah sekehendak kalian. Sesungguhnya aku telah mengampuni kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membagi suatu pembagian. Kemudian salah seorang Ansyar berkata, ini adalah pembagian yang tidak dimaksudkan untuk mencari ridho Allah. Setelah hal itu dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka wajah beliau merah seraya berkata, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada saudaraku, Musa, sesungguhnya dia telah disakiti lebih berat dari ini lalu dia bersabar. Akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menutupi sesuatu yang tidak disukainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkulit sangat halus, halus zahir dan batinnya. Marah dan ridhonya bisa diketahui dari wajahnya. Apabila merasakan kesedihan yang berat, beliau banyak memegang jenggotnya yang mulia. Pernah seorang Arab Badui kencing di dalam masjid, kemudian para sahabat ingin membunuhnya tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu menghentikannya. Kemudian beliau bersabda kepada orang Arab Badui itu, sesungguhnya masjid ini tidak boleh untuk membuang kotoran dan kencing. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajaklah untuk mendekat dan janganlah kalian membuat orang lari. Kedermawanan dan kemurahan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan dan murah hati. Bila bulan Ramadan tiba, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat dermawan seperti angin yang berhembus, tidak menahan sesuatu sama sekali. Beliau adalah orang yang paling dermawan tangannya, paling lapang dadanya, paling jujur bahasanya, paling setia jaminannya, paling lembut kulitnya, dan paling mulia pergaulannya. Siapa yang melihatnya sepintas pasti segan kepadanya, dan siapa yang mengenalnya melalui pergaulan pasti mencintainya. Orang yang menggambarkan sifatnya berkata, aku belum pernah melihat orang seperti beliau sebelum ataupun sesudahnya. Beliau tidak diminta sesuatu dalam Islam kecuali pasti memberinya. Seorang lelaki datang kepada beliau seraya memintanya, kemudian beliau memberinya sekawanan kambing yang memenuhi lorong yang ada di antara dua bukit. Lalu orang itu kembali menemui kaumnya seraya berkata, masuklah Islam, sesungguhnya Muhammad memberi pemberian seperti orang yang tidak pernah takut miskin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menolak permintaan sama sekali. Rasulullah pernah mendapatkan 90.000 dirham kemudian beliau meletakkannya di atas tikar. Beliau membagikannya tanpa menolak seorang pun yang datang memintanya hingga habis. Ketika kembali dari Hunain,
Orang-orang Arab Badui datang seraya memintanya hingga mereka mendesaknya ke sebuah pohon, lalu kain selendangnya diserobot hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri seraya berkata, "Kembalikanlah kain selendangku. Seandainya aku punya harta sebanyak ilalang ini, niscaya aku membagikannya kepada kalian. Kemudian kalian tidak mendapati aku bakhil, pendusta atau penakut." Keberanian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling berani dan paling banyak memberikan pembelaan. Ali radhiyallahu anhu berkata, "Sungguh aku telah menyaksikan diri kami ketika perang Badar. Kami berlindung di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara beliau adalah orang yang paling dekat dengan musuh. Pada saat itu beliau adalah orang yang paling perkasa." Ali radhiyallahu anhu juga berkata, "Dahulu apabila pertempuran menghebat dan berhadapan dengan musuh, maka kami bertameng di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak ada seorang pun yang lebih dekat kepada musuh ketimbang beliau." Dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling sedikit berbicara. Apabila memerintahkan perang kepada orang-orang, maka beliau bersiap siaga terlebih dahulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling kuat. Beliau dengan berani mendekati musuh dalam peperangan. Ketika orang-orang musyrik mengepungnya, beliau turun dari bagalnya lalu berkata, "Aku adalah nabi, bukan pendusta. Aku adalah anak Abdul Muthalib." Saat itu tidak terlihat ada orang yang lebih kuat darinya. Tawadu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling tawadu dalam kedudukannya yang tinggi. Ibnu Amir berkata, "Aku pernah melihatnya melempar jamarat di atas onta abu-abu, tanpa memukul, tanpa menghardik dan tanpa berbuat kasar. Beliau menjenguk orang yang sakit, mengantarkan jenazah, memenuhi undangan hamba sahaya, menambal sandal, menjahit pakaian, dan membantu pekerjaan rumah tangga bersama istrinya. Para sahabat tidak berdiri kepadanya, karena mereka mengetahui ketidaksukaan beliau akan hal tersebut. Beliau pernah melewati anak-anak kecil lalu mengucapkan salam kepada mereka. Pernah seorang lelaki dihadapkan kepada beliau lalu orang itu gemetaran karena wibawa beliau lalu beliau bersabda, "Tenangkan dirimu, karena aku bukan seorang raja. Aku hanyalah anak seorang wanita dari Quraisy yang memakan dendeng." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk berbaur bersama para sahabatnya, tak ada bedanya dengan mereka sehingga ketika orang asing datang tidak mengetahui mana beliau, sehingga orang asing itu bertanya tentang beliau. Beliau tidak pernah makan menggunakan piring hingga menghadap Allah. Ketika duduk bersama orang-orang, jika mereka berbicara tentang akhirat maka beliau ikut pembicaraan mereka. Dan jika mereka berbicara tentang makan atau perkara dunia maka beliau ikut berbicara bersama mereka demi untuk mengasihi mereka dan tawadu bersama mereka. Para sahabat terkadang melantunkannya syair di hadapannya dan menyebutkan beberapa perkara jahiliyah lalu mereka tersenyum dan beliau pun ikut tersenyum bersama mereka. Paras dan gambaran fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara gambaran fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bahwa beliau tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. Kulitnya putih bersih, tidak terlalu coklat dan tidak putih sopak, tidak ada noda kuning atau merah, atau warna lainnya. Butir-butir keringat di wajahnya seolah mutiara, dan lebih wangi dari misik. Rambutnya sangat indah, tidak kaku dan tidak pula keriting. Dikatakan bahwa rambutnya sampai menyentuh kedua pundaknya, tetapi kebanyakan riwayat menyebutkan sampai kedua telinganya. Terkadang beliau menjadikannya 4 kucir yang memunculkan setiap telinga di antara 2 kucir. Terkadang beliau membiarkan rambutnya tergerai di atas kedua telinganya lalu bagian depannya nampak berkilauan. Ubannya di kepala dan jenggot ada 17 rambut, tidak lebih dari itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling tampan dan paling berseri-seri wajahnya. Setiap orang yang menggambarkan parasnya pasti menyerupakannya dengan bulan malam kemuliaan. Rasa senang dan marahnya terlihat di wajahnya karena sakit bersih kulitnya. Keningnya lebar. Lekuk kedua alis matanya sangat menarik, di antara kedua alis matanya berkilu seolah ada perak yang mengkilat. Bulu matanya lentik, hidungnya sedang, gigi-giginya tertata sempurna, bila tertawa terlihat berkilauan. Bibirnya sangat indah. Kedua pipinya lembut. Kedua rahangnya tidak terlalu panjang dan tidak pula terlalu tembem.
Jenggotnya lebat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memelihara jenggot dan menggunting kumis. Lehernya sangat indah, tidak terlalu panjang dan tidak pula terlalu pendek. Setiap kali terkena sinar matahari dan hembusan angin, lehernya berkilau seolah kilauan perak bersepuh emas. Dada beliau bidang. Gemuk badannya rata seperti kaca cermin dan putih seperti bulan. Di antara dada dan pusarnya ditumbuhi rambut yang memanjang seperti ranting. Di dada dan perutnya tidak ada rambut selainnya. Punggungnya lebar, di antara kedua pundaknya terdapat cincin kenabian tepatnya di sebelah pundaknya yang kanan. Telapak tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih lembut dari sutera dan sangat wangi seolah-olah berparfum. Setiap orang yang berjabat tangan dengan beliau, sepanjang harinya masih mencium aroma wanginya. Bila beliau meletakkan tangannya di kepala anak kecil, maka anak itu bisa dikenali di antara teman sebayanya melalui aroma wanginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan seolah sedang turun dari bukit. Beliau melangkah tegap dan berjalan tenang tanpa memperlihatkan sikap sombong. Wallahu alam. Sumber: Kitab Ihya Ulumuddin, Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali Rahimahullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.